guru mursyid. Ciri guru mursyid sendiri untuk mencari kepada Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau ditanya bagaimana ciri guru mursyid, kata-kata mursyid ini kata-kata yang sangat erat dengan thariqah. Mursyid ini artinya pembimbing, yang dia membawa kita, membimbing kita untuk mendekatkan diri menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mursyid ini adalah orang yang sudah memahami hukum-hukum syariat, hukum hakikat dengan baik, dan dirinya pun tidak terlepas dengan berpegang kepada hukum-hukum syariat dan hukum-hukum hakikat. Nah, dia membimbing sang murid untuk mendekatkan diri kepada Allah di atas jalan ilmu, jalan paham dan jalan amal, serta mengajarkan bagaimana ikhlas di dalam mengamalkan apa yang sudah dipahami. Ciri-ciri guru mursyid itu dia berpegang dengan syariat. Tidak ada guru mursyid yang dia melepaskan syariat. Kalau ada yang disebut mursyid tapi dia melepaskan hukum-hukum syariat, maka bukanlah dinamakan mursyid. Sebab Rasulullah sampai akhir hayat, Rasulullah tetap berpegang menjalankan hukum syariat. Kalau ada orang yang mengatakan bisa mengajarkan jalan ketuhanan sampai ngomong semayang payu dak semayang sudah, kamu tinggal kelah, dak usah kamu peloi, belarilah kamu dari wong ini sebagaimana kamu belari dikejar macan. Wong kalau dikejar macan, kira-kira jalannya melenggang santai, apa ngacir? Nah, jadi kalau ada yang namanya mursyid, tapi dia ngajarkan ketuhanan, dia melepaskan syariat. Ya. Ada redha dalam dirinya, ada wara dalam dirinya, ada ikhlas dalam dirinya, ada sabar di dalam dirinya. Ya. Nah, ini diantaranya orang-orang yang menjadi mursyid. Ya. Kalau itu perintah, dia duluan yang gawe ke. Kalau itu larangan, dia duluan yang menjauhi. Mursyid itu tidak terburu-buru dalam memberikan fatwa, ya, tidak terburu-buru. Nah, guru mursyid ini kadang-kadang malah dia menutup kealiman dirinya. Dia kadang-kadang tidak mau dirinya dikenal. Bahkan kalau ditanya suatu masalah, jawabnya apa? Ente nanyo sama anak salah alamat. Dia lebih terkesan merujuk kepada orang yang dianggapnya lebih alim, lebih berilmu. Nah, inilah sebenarnya yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Walaupun mereka orang-orang yang terdekat dengan Nabi, tapi kalau mereka ditanya suatu masalah yang mereka tidak paham, mereka merujuk kepada sahabat yang mereka anggap lebih paham. Ya. Siti Aisyah itu istri Nabi. Ya. Siti Aisyah itu istri Nabi. Tapi ketika Siti Aisyah ditanya tentang suatu masalah yang dia belum pernah menyaksikan secara langsung dari Rasulullah, Siti Aisyah tidak mau jawab. Tapi Siti Aisyah justru menganjurkan kepada sahabat untuk ditanya. Dianggapnya orang itu lebih tahu. Ketika datang sahabat nanya kepada Siti Aisyah, bagaimana cara memakai khuf ya Aisyah? Apa kata Siti Aisyah? Maukah engkau aku tunjukkan dengan orang yang lebih mengetahui bagaimana cara memakai dan menggunakan khuf? Qala bala, iya mau. Alaika bi Ali bin Abi Thalib. Kau bertanyalah, kata Siti Aisyah, kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia pernah musafir bersama Rasulullah. Khuf ini adalah semacam kaos kaki kulit sebesar ukuran telapak kaki itu yang biasanya dipakai dalam cuaca yang sangat dingin atau ketika dipakai dalam kondisi musafir di musim Nah, aku tidak pernah nyingok, kata Siti Aisyah. Kalau Sayyidina Ali, dia pernah nyingok langsung karena dia pernah musafir sama Rasulullah. Nah, ini bagaimana orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah, ya. Kalau mereka tadi tidak tahu suatu masalah, mereka merujuk kepada orang yang mereka anggap lebih tahu. Nah, inilah juga cirinya orang yang mursyid.
bukan tarafu, bukan taqaddum, bukan tatawul. Tarafu meninggikan diri, taqaddum selalu mengedepankan diri seolah-olah dia orang yang paling dibutuhkan, orang yang paling paham. Tatawul, ya, orang yang selalu dia menganggap apa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Tidak ada mursyid semacam itu. Ya, itulah namanya mursyid. Ya. Kalau ditanya dia jawab dengan sabar. Ya. Muridnya salah, tidak langsung marah, kecuali pada keadaan-keadaan yang memang menuntut dia mesti marah. Dia mesti marah. Tapi kalau muridnya bebel, tidak boleh dimarahi langsung. Ya. Maka itu kiai dulu. Ya. Kalau ngomongi kami apa uji kiai? Mana Jid? Paham tak? Belum paham kiai. Belajar lagi. Kalau belum paham, belajar lagi. Masih tak paham juga. Kalau orang syariat, lagilah, baliklah. Tapi kiai tak ngomong macam itu. Kalau masih tak paham juga, belajar lagi. Sampai kapan? Ya sampai ngerti. Selesai. Ya. Iya. Diatur yang lain ada pertanyaan. Ya. Jadi kita berkaitan dengan kita memasuki bulan Safar sekarang ini. Safar. Ya. Bulan Safar sekarang ini. Jadi ada di dalam masyarakat itu anggapan bahwa di dalam bulan Safar ini kita tidak bagus atau dilarang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya untuk menikahkan anak misalnya kan. Ada anggapan masyarakat sebagian begitu. Jadi misalnya untuk menikah nanti dulu katanya, jangan bulan Safar ini, bulan lain deh. Gitu kan ada anggapan. Benar, ada lagi misalnya dalam hari-hari dalam satu minggu itu ada lagi masyarakat beranggapan dilarang untuk misalnya memotong kuku, memotong rambut. Misalnya hari ini tidak bagus katanya untuk memotong kuku, jangan hari ini. Jadi dalam hal ini mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Pertanyaannya, jadi kita luruskan dulu. Kalau nyebut nama bulan, kita ni kan kadang-kadang maco translate-nya, ejaan latennya. Disebut Safar. Kalau Safar tu berjalan, artinya pergi. Jadi yang benarnya bulannya bulan Safar. Safar. Ya. Coba anak nanya ya. Kalau satu bahasa Arabnya berapa? Wahid. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 berapa? 0 berapa? Pacak jadi hitungan 10 tu karena ada 0 Pak. Pacak jadi hitungan 1 juta karena ada. Kalau dah kata 0, kata artilah. 0 bahasa Arabnya apa? Sofrun. Ada yang nyebutnya siprun. Itulah asal kata bulan Safar. Baru tahu pagi ni rupanya 0 tu sofrun atau sip. Kalau orang Mekah sana nyebutnya sipir. Iya. Kam tu gol jawal haggak ni. Berapa nomor HP kau? Sifir tis'a sitta sitta 0966. Ya. Itu kalau kode orang Mekah. Ya. Jadi dia nyebutnya sipir. Kalau orang yang tidak ngerti sipir, berarti mamang ini gawe penjaga. Lah sipir tu gawe penjara dah. Namanya kan pegawai di penjara disebut sipir. Jadi 0 itu sofrun atau siprun ya. Jadi maksudnya apa? Justru bulan Safar ini kita mesti dididik untuk meyakinkan diri, jangan sampai kita terlalu jauh percaya dengan hal-hal yang tidak beralasan. Sofrun, kosong, dikosongkan hati kita dari anggapan-anggapan yang tidak beralasan dalam hukum syariat. Nah, itu dulu kita bahas masalah Safar. Sudah itu masalah gawe-gawe tradisi keagamaan atau gawe-gawe yang lain ya, yang dianggap baik atau memang ada nilai ibadah. Ngapo kadang-kadang galak ditunda Ustaz. Nah, nak marhaba ke cucung, kaget bela bulan Safar.
Nak nganten ke kaget bela. Ngapo bulan? Bukan kaget be gara-gara bulan Safar, dia tuh buntu. Duitnya belum cukup. Jadi masih dikumpul ke. Nah, jadi kalau maaf yang buntu nak lokak modal miring, beginilah kamu lagi musim Covid ini. Apalagi bulan Safar. Kalau sampai dikatakan tidak baik, aku dari rumah ke sini 2 ikok pagi ini wong nganten ke. Ya, 2 ikok. Itu tidak katik hubungannya ke situ. Nak bebini baik. Nak belaki baik. Asal benar caranya nurut hukum syariat. Hukum syariat. Ada besar cara besar. Ada sedikit cara sedikit. Tidak ada masalah dengan urusan bulan Safar. Hari ini tanggal 2 Safar Kemarin 1 Safar. Jadi kalau ada anggapan tidak bagus, belum tentu langsung tidak bagus. Cuma kalau hari-hari tertentu kita memang dilarang, ya. Larangan itu bukan larangan haram, melakukan aktivitas-aktivitas rutin seperti memotong kuku tadi pertanyaannya. Memang ada larangan dari Nabi dan ada anjuran dari Nabi. Kalau motong kuku hari Senin, kemudian hari Kamis atau hari Jumat, ya. Nah itu memang ada anjuran dari Nabi. Jangan potong kuku hari Selasa, hari Rabu, atau di hari Sabtu. Ngapa Ustaz? Yang motong kuku hari Sabtu itu dikhawatirkan dia bakal mati karena benda tajam. Ya. Yang kalau mentak kuku Selasa Rabu Ustaz, nah itu dikhawatirkan dia kena penyakit semacam penyakit kudis. Ya, memang ada keterangannya. Asar sahabat yang riwayatkan. Nah kalau nak netak kuku hari ini tak usah, tunggu besok pagi Senin. Motonglah besok. Ya. Senin liwat Ustaz, Selasa sudah. Nah ngapo dianjurkan kita motong Senin atau kita motong tadi yang afdalnya hari Jumat pagi. Kalau motong Jumat pagi juga ada aturannya. Telunjuk kanan dulu, jari tengah, jari manis, jari kelingking tangan kanan, jempol kanan kaget. Selesai ke dulu tangan kiri, dari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol kiri, baru berakhir di jempol tangan kanan. Ada yang nanya apa di antara fadilatnya Ustaz? Ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah hindarkan dia dari sakit mata, kecuali mata pencarian. Kalau mata pencarian begawi, ya. Mak itu Pak ya. Iya.